Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadits atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Saudara yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini Allah tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Semoga dengan nikmat tersebut kita mampu untuk menggunakannya sebaik-baiknya dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, semua yang ada di langit dan di bumi serta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua berjalan dan beredar sesuai dengan tugasnya masing-masing atas kehendaknya. Adanya gunung meletus, gempa bumi, tsunami, hujan disertai petir, begitu juga kejadian di langit itu pun atas kehendaknya. Demikian juga dengan tahun, bulan, hari, waktu tidak memiliki kehendak sendiri, ia berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk perpekasan. Menurut anggapan banyak orang, perpekasan adalah hari yang membawa sial, hari naas. Saudara yang dirahmati Allah, apa yang dimaksud perpekasan itu? Perpekasan adalah hari Rabu terakhir di bulan Safar atau bulan Safar pada kalender Hijriah. Dalam tradisi turun-temurun di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Madura, Gresik, Banyuwangi, Surabaya, dan sekitarnya, dan tempat-tempat yang lain mengadakan ritual perpekasan. Apa bentuk ritual yang mereka lakukan di daerah tersebut sesuai dengan daerah masing-masing? Yang pertama adalah mereka melaksanakan sholat-sholat sunnah, kemudian dilanjutkan dengan membaca Yasin 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan berdoa, berzikir atau istighosah secara berjamaah, bersolawat kepada Rasulullah. Ada juga mengadakan keselamatan, ada bersedekah, silaturahim, dan berbagi kepada sesama. Ada yang mengadakan tradisi petik laut, membuat lemper raksasa atau tajin safar dan lain sebagainya, tentunya sesuai dengan daerah masing-masing. Lalu dari mana muasal perpekasan ini? Sebagian berpendapat bahwa tradisi tersebut adalah instruksi langsung dari Sunan Giri melalui muridnya yang bernama Syekh Jamaluddin Malik. Ada juga yang mengatakan bahwa asal mula perpekasan itu dari Syekh Ahmad bin Umar Ad-Dairabi dalam kitabnya Fathul Malik Al-Majid. Beliau wafat di tahun 1151 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa asal mula tradisi perpekasan itu dari Syekh Muhammad bin Kabiruddin Al-Attar dalam kitabnya Jawahir Al-Khams.
beliau wafat di tahun 970 Hijriah. Di dalam kitab-kitab tersebut disebutkan bahwa ada seorang sufi waliullah yang telah mencapai maqam mukasyafah atau spiritual tingkat tinggi. Beliau mengatakan bahwa dalam setiap tahunnya pada hari Rabu di akhir bulan Syawal kalender Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 350 bala. Bala tersebut bisa berupa penyakit, bencana, malapetaka, kesialan atau yang lainnya di dalam satu malam. Oleh karena itu beliau menyarankan bahwa Islam menyerahkan kepada umat Islam untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Di antara sholat, memperbanyak doa, bersedekah agar terhindar dari bala tersebut. Dengan tata caranya, yaitu dengan sholat sunnah 4 rakaat. Di setiap rakaatnya membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat Al-Kautsar 17 kali, surat Al-Ikhlas 1 kali, surat Al-Falaq 1 kali, surat An-Nas 1 kali di setiap rakaatnya. Setelah salam dilanjutkan dengan berdoa, dengan doa khusus dibaca 3 kali dengan harapan memohon keselamatan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada yang melaksanakan di pagi hari, di hari Rabu pagi hari waktu duha. Ada yang melaksanakan di malam harinya, malam hari Rabu setelah sholat maghrib. Jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa hukum sholat pada hari Rabu wekasan tersebut? Apabila sholatnya dikhususkan atau diniatkan Rabu wekasan, maka hukumnya haram dan tidak boleh. Karena di dalam syariat hukum tentang sholat tidak ditemukan niat sholat Rabu wekasan. Seperti contoh, musolli sunatan Rabu wekasan lillahi ta'ala, tidak boleh. Usolli sunatan supaya selamat di Rabu wekasan, tidak boleh. Sholat tersebut haram dan tidak boleh dikerjakan karena tidak ada syariatnya, tidak ada tuntunannya. Kalau sholatnya diniatkan sholat sunnah mutlak, maka hukumnya diperbolehkan dan sah. Karena sholat sunnah mutlak tidak dibatasi waktu dan jumlah bilangan rakaatnya. Usolli sunnatan lillahi ta'ala atau usolli sunnatan mutlak atau lillahi ta'ala, diperbolehkan dan sah hukumnya. Atau diniatkan sholat sunnah hajat, maka diperbolehkan dan sah hukumnya. Karena sholat hajat dikerjakan karena ada keperluan atau kepentingan. Saudara yang dirahmati Allah, lalu bagaimana hukum berdoa, bersedekah di hari Rabu tersebut atau malam hari Rabu tersebut? Berdoa dan bersedekah dengan memohon perlindungan dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim di setiap hari, setiap waktu, setiap saat, dimanapun dan kapanpun secara umum. Dengan catatan tidak dikhususkan pada hari Rabu atau malam hari Rabu atau yang dikenal dengan malam hari Rabu wekasan. Dan dengan keyakinan kalau tidak sholat di malam hari Rabu wekasan, tidak membaca surat Yasin di malam hari Rabu wekasan, tidak sedekah, tidak berdoa, tidak ritual, akan terjadi malapetaka, akan terkena musibah, akan terkena sia dan naas. Ini yang tidak boleh dan ini yang dilarang dan harus ditinggalkan. Karena sudah menduakan Allah, apapun yang terjadi di langit dan di bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di langit dan di bumi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Kalau sholatnya, sedekahnya, membaca Yasin, zikir, istighosa hanya untuk terhindar dari Rabu wekasan, malam petaka di hari Rabu wekasan, itu yang tidak boleh. Kita hanya boleh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan takut malapetaka di Rabu wekasan itu.
bulan, hari, waktu tidak bisa berkehendak sendiri tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah 120, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang ada di langit dan di bumi dan isinya itu adalah kerajaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Kuasa atas semuanya. Saudara yang dirahmati Allah, lalu bagaimana pandangan Islam tentang tradisi perbudakan? Ulama sufi ahli kasyaf atau waliullah didasari dari ilham. Ilham adalah bisikan hati yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak terjadi pada semua orang, hanya orang-orang tertentu dan orang-orang khusus yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ilham tersebut tidak boleh diamalkan oleh orang lain atau orang awam sebelum dicocokkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka diperbolehkan diamalkan. Bila bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka harus ditinggalkan. Para wali songo ketika berdakwah di Pulau Jawa selalu mengisipkan ajaran-ajaran keislaman, ajaran-ajaran tauhid dalam berdakwah, sehingga tradisi-tradisi masyarakat yang sudah ada pada waktu itu yang tidak bertentangan, tidak berlawanan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tetap berjalan. Dan mereka menerima ajaran dan ajakan dari para wali songo untuk beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa ada paksaan dan ancaman. Saudara yang dirahmati Allah, dengan demikian segala hal yang terjadi di langit dan di bumi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Segala macam penyakit dan obatnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bulan, tidak ada hari, tidak ada waktu yang membawa kesialan atau naas terhadap seseorang. Di dalam surat Al-Hadid ayat 22 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya setiap bencana yang menimpa bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya sudah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami Allah mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang disampaikan Abu Hurairah, la adwa wala safar wala hayata, rawahu Bukhari wal Muslim. Artinya tidak ada penyakit menular, tidak ada kepercayaan datangnya malapetaka di bulan Safar, dan tidak ada kepercayaan bahwa orang mati ruhnya berubah menjadi burung terbang. Saudara yang dirahmati Allah, di apa yang sudah disampaikan pada kesempatan ini dapat disimpulkan bahwa tradisi Pamekasan memang bukan dari syariat Islam, akan tetapi merupakan tradisi yang positif. Dikatakan tradisi yang positif karena satu, ajakan sholat, ajakan berdoa, ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ajakan bersedekah, berbagi kepada sesama. Yang ketiga, menghormati dan meneladani para wali songo dengan berdakwah kepada orang-orang yang awam yang tidak mengenal Tuhan, sehingga mengenal Tuhan dan menyembah Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan meneladani ulama-ulama mukasyafah
sebagaimana dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 62. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka, dan mereka tidak bersedih atas semua cobaan dan ujian. Lalu keempat, bahwasanya kewekasan tidak akan mampu untuk membuat bencana, malapetaka, penyakit, musibah tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, bagi mereka yang meyakini untuk mengamalkannya, silahkan dengan memperhatikan niat dan tujuan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lainnya. Dan bagi mereka yang tidak meyakini, tidak usah mengolok-olok, apalagi mengkafirkan. Saudara yang dirahmati Allah, ada beberapa peristiwa baik yang terjadi di hari Rabu akhir bulan Safar. Di antara peristiwa yang baik itu adalah satu, ditemukannya sumber air Zam-Zam di Masjidil Haram. Yang kedua, ditemukannya sumber air oleh Sunan Giri Gresik di kota Gresik. Kemudian yang ketiga dilaksanakannya pernikahan Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Dan yang keempat dilaksanakannya juga pada hari Rabu akhir bulan Safar pernikahannya Fatimah putri Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi negara kita Indonesia dari bahaya, bencana dan malapetaka. Begitu juga kita sekeluarga, dan semoga kita sekeluarga tetap diberi kekuatan iman, kekuatan Islam dan istiqomah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah wasrif 'anna bihaqqil Qur'anil 'azim wa nabiyyikal karim syarrad dunya wa adzabal akhirah. Ghafirallahu lana wa lakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkan kami dari semua ujian dunia dan siksa akhirat. Palingkan kami dari keburukan dunia dan siksa akhirat. Dengan kebenaran Al-Quran yang agung dan derajat Nabi-Mu yang pemurah, semoga Engkau mengampuni kami dan mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah dan kekurangan. Usikum nafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.